Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ya, kali ini Bu Ulfa membuat video untuk pendalaman materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tema 6. Ya, karena kita belum bisa luring, maka Bu Ulfa buatkan rangkuman ya anak-anak, ini sebagai rangkuman materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau lebih sering kita sebut dengan PPKN gitu ya. Nanti Bu Ulfa insya Allah akan membuatkan video-video selama satu tema permuatan pelajaran gitu. Jadi ini untuk PPKN dulu gitu. Yuk, silahkan diperhatikan. Ya, kita akan mempelajari tentang menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kegiatan sehari-hari. Apa ya keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi perbedaan pada kehidupan masyarakat. Perbedaan ini banyak sekali ya terjadi di kehidupan kita. Di Indonesia terdapat keberagaman suku, agama, budaya, ras, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Ya, keberagaman di Indonesia. Kita mengenal semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Ini yang menggambarkan keberagaman banyak hal di Indonesia. Ada keberagaman suku, ada agama, budaya, ras, pekerjaan, hobi, cita-cita, banyak sekali anak-anak, tidak hanya kelima hal yang ada di video ini, tapi banyak sekali keberagamannya. Ragam suku bangsa. Apa sih suku bangsa? Suku bangsa itu adalah bagian dari suatu bangsa yang memiliki ciri tersendiri sehingga dapat dikenali. Oh iya, itu dari suku ini. Oh iya, itu dari suku ini gitu ya. Itu karena memiliki ciri tersendiri. Kita ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Ini adalah pulau-pulau di Indonesia. Nah, di setiap pulau itu ada yang mendiami atau orang-orang yang mendiami, itu ada suku-suku bangsanya, beragam. Kalau di Jawa ini ada Sunda, ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Tengger, suku Madura, Bawean, Tambur, Baduy, dan Betawi. Kalau Sunda, ayo jelas di Jawa mana? Jawa Barat ya. Suku Jawa juga ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, kayak gitu. Suku Tengger ada di Jawa Timur, Madura Jawa Timur gitu. Nah, ini ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya ikal dan lurus, ada yang ikal, ada yang lurus, mukanya agak bulat, kulitnya putih hingga sawo matang. Ini kalian bisa lihat di halaman 14 ya. Nah, nih Sumatera, kalau di Pulau Sumatera ini ada suku Aceh, Gayo, Batak, Mandiling, Nias, Medan, Padang, Minangkabau, Bengkulu, Palembang, Melayu, Enggono, Mentawai, dan Nias. Nah, ini ciri-ciri fisiknya, rambutnya berombak, postur tubuh relatif kecil, dan kulit sawo matang. Nah, ciri orang sana kalau berbicara hampir seperti bahasa Melayu ya, seperti bahasa Malaysia itu ya, bahasa Melayu. Orang Batak juga biasanya lebih keras suaranya gitu, lebih lantang daripada daripada suku Jawa kayak gitu. Kalau Jawa lebih halus kayak gitu ya. Nah, kalau di Kalimantan ini ada Dayak, Bulangin, Kutai, dan Banjar. Ciri fisiknya rambut ikal lurus, muka agak bulat, kulitnya putih hingga sawo matang, hampir sama. Jika di Sulawesi ini ada Bugis, Makassar, Luwu, Mandar, Toseko, Banjau, Sangir, Toraja, Toli-Toli, Minahasa, Polang, Mongondo, dan Gorontalo. Kalau di Sulawesi ini rambut keriting, lurus, muka agak lonjong, serta kulit sawo matang.
Kalau di Nusa Tenggara ada suku Bali, Bima, Sasak, Lombok, Manggarai, Ngada, Endelio, Dompu, Timur, dan Rote. Nah, ini ciri fisiknya rambut lurus, muka agak lonjong, tubuh relatif kecil, dan kulit sawo matang juga. Kalau Maluku ada Banda, Kei, Seram, Ambon, Buru, Suram, Ternate, Tidore, dan Biak. Ini ciri fisiknya lebih rambutnya keriting, ada juga yang berombak, mukanya agak lonjong, lonjong dan bulat ya, tubuh relatif kecil, serta kulit sawo matang hingga hitam. Dan juga Papua, hampir sama dengan Maluku ini anak-anak. Anggi, Numfor, Kei, Aru, Dani, Waiku, Waikeo, Biak, Yapen, Manikan, Waropen, Yakui, dan Asmat. Ini juga fisiknya hampir sama dengan yang Maluku tadi, rambut keriting, bibir tebal, dan berkulit hitam. Tapi biasanya orang-orang Maluku dan orang-orang Papua, orang Sulawesi, bagaimana? Suaranya bagus untuk bernyanyi ya. Nah, ini ragam suku bangsa. Kita harus menghormati suku bangsa yang ada di Indonesia. Apalagi kalau itu kita punya teman yang berbeda suku, harus dihormati, tidak boleh diejek-ejek ya anak-anak. Kemudian ada rumah adat di Indonesia, ini juga berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Kalau sukunya aja sudah berbeda, apalagi rumah adatnya. Baju adatnya juga iya, ini rumah adat. Ada rumah adat Krong Bade, rumah Aceh. Kemudian ini ada Bolon dari Sumatera Utara. Ini Joglo Situbondo dari Jawa Timur. Joglonya ada Joglo Situbondo, ini dari Jawa Timur ya. Terus ini Tongkonan dari Toraja, Sasadu dari Maluku Utara. Ini rumahnya cuman apa ya itu ya? Oh, ini rumah adatnya seperti itu. Mungkin kalau ada pertemuan-pertemuan ya baru ada di situ. Kemudian ada Honai dari Papua. Terus ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Oh Bu, aku pernah lihat kayak gitu di mana? Di rumah makan Padang ya. Iya ya, ini rumah Gadang di Sumatera Barat. Kemudian ada Gapura, ini di Bali. Kalau ini sih tempat wisata ya anak-anak, tapi hampir semua rumah di Bali itu depannya seperti ini, Gapura. Kalau ini adalah dalam loka dari Nusa Tenggara Barat. Ini ada Betang dari Kalimantan Tengah. Nah, ini rumah apa? Yang memanjang, berarti rumah panjang dari Kalimantan Barat. Ini ada rumah adat Selaso Jatuh Kembar dari Riau. Kalau ini rumah Panggung Kajang Leko dari Jambi. Panggung ini artinya dari tidak nempel di tanah gitu ya, ini kayak naik gitu kan, panggung. Kemudian ada Baduy dari Banten. Terus ini rumah Limas dari Sumatera Selatan. Kebanyakan yang di Sumatera itu semuanya rumahnya ke atas ya, rumah panggung gitu ya. Terus ini namanya tadi apa? Limas ya. Kemudian ini Betawi dari suku Betawi, namanya Kebaya. Ini depannya itu mesti ada tempat untuk duduk-duduk seperti itu ya anak-anak. Kemudian ini rumah Sunda Jawa Barat. Dan ini yang terakhir untuk video kali ini, yaitu rumah Joglo. Nah, ini yang Jawa Tengah. Lirik itu adalah rumah-rumah adat di Indonesia. Masih banyak lagi sebetulnya, tapi Bu Ufa cuma ambil contohnya yang itu. Selanjutnya kita akan pelajari tentang manfaat keberagaman suku dan budaya. Nah, ini contohnya manfaatnya apa aja? Menumbuhkan sikap nasionalisme, jati diri bangsa di mata internasional, alat pemersatu bangsa, menjadi ikon pariwisata, mempererat tali persaudaraan. Kalau menumbuhkan sikap nasionalisme ini, dengan beragam suku dan budaya kita harus saling menjaga atau menghormati, tidak boleh saling ejek. Itu menumbuhkan sikap nasionalisme. Kita bangga terhadap budaya Papua, kita bangga terhadap budaya Bali, ya kan?
Jati diri bangsa di mata internasional, kita bisa terkenal dengan budaya-budaya daerah di mata internasional seperti batik, ya kan, sudah sampai internasional. Kemudian alat pemersatu bangsa. Nah, ini kalau kita tidak saling ejek, maka itu akan bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Jadi ikon pariwisata seperti Bali ini sudah terkenal di mancanegara bahwa Bali itu pariwisatanya Indonesia yang bagus gitu ya. Mempererat tari persaudaraan juga jelas ya. Kalau kita saling menghormati, kita bisa bersaudara atau kita bisa berteman dengan siapa saja dari orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Pentingnya adanya persatuan dalam keberagaman. Nah, dulu ini pahlawan yang kita harus meneladani sikap para pahlawan. Dulu ketika Indonesia dijajah, kalau perjuangannya kedaerahan atau berdasarkan daerah masing-masing, maka tidak akan jadi merdeka. Pahlawan saling bersatu sehingga kita menjadi bisa merdeka. Sikap pahlawan yang dapat kita teladani yaitu pantang menyerah, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan masyarakatnya. Sikap tersebut membuat Indonesia jadi merdeka tanpa membedakan suku dan budaya. Nah, contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan nih, bekerja sama, membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok ya, bukan tugas pribadi, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama, menjenguk teman yang sakit, menolong teman yang terjatuh dari sepeda, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Ini kalau kondisi normal ya anak-anak. Kalau sekarang kita sedang harus prihatin, kondisi sedang pandemi, bagaimana bersatu dalam mengisi kemerdekaannya? Jangan lupa selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini ya yang harus kita lakukan saat ini. Oke, kalau tadi sudah tentang rumah adat, sekarang kulinernya nih, makanan khas Indonesia. Yuk, siapa yang belum pernah nih? Wah, enak ini. Ini apa ya? Ini seperti soto ya. Ini soto Banjar anak-anak. Kemudian, waduh, ada ikan. Ini ikan ya, ikan bakar. Ini ada tempoyak. Kok tempoyak? Tude bakar dari Manado. Ini tude bakar. Kemudian ada ikan patin. Ini tempoyak ikan patin dari Jambi. Ada asinan Betawi. Ini jelas tahu ya, nasi Padang. Ini nasi campur dari Bali. Ini kerak telur. Ya, dari mana kerak telur? Dari Jakarta. Empek-empek dari mana anak-anak? Empek-empek dari Palembang. Kemudian ini enak sekali. Ini konro Makassar. Ini dalamnya ini adalah daging sapi. Siapa yang jadi lapar nih, lihat-lihat ini. Kemudian ini ada apa ya? Gohu ikan dari Maluku. Ini ada lumpia Semarang, biasanya isinya rebung ya. Kemudian ini ada gudeg dari mana? Yogyakarta. Ini ada martabak manis nih. Ini ternyata terang bulan kalau aslinya namanya ya. Terang bulan dari mana? Dari Bangka. Kemudian ini ada dari Ambon, ini apa ya Bu? Lupa namanya. Siapa yang tahu? Ini adalah kue sagu dari Ambon. Ya, ini bubur sagu atau kue sagu dari Ambon. Kemudian ini ada soto Kudus ya. Terus selat Solo nih. Kemudian ini mie tek-tek dari mana? Mie tek-tek dari Jawa Timur ya. Mie goreng tek-tek. Ini rujak cingur dari Jawa Timur juga. Kemudian ini ada apa ya itu ya? Semacam rawon ini ya. Itu lontong, ini namanya itu tahu campur Surabaya. Ini tahu campur Surabaya. Kemudian ada lontong balap dari Surabaya juga.
Nah, manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Kalau tadi yang sudah dilihat adalah makanan khasnya ya. Apa yuk? 1. Dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. 2. Dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. 3. Dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain. Dapat menghargai keragaman di sekitar. Jelas ya, apalagi yang suka makan, suka jajan kuliner, nah itu pasti menghargai keragaman di sekitar. Jangan sekali-kali ini nggak enak, ini nah gitu, jangan, karena memang khasnya sendiri-sendiri, jadi rasanya pun sendiri-sendiri. Biasanya kalau kita orang Jawa lebih sering makan makanan manis. Nah, kalau orang Sunda lebih sering makan makanan asin kayak gitu ya. Jadi berbeda memang cita rasanya. Sekarang kita berbicara tentang agama di Indonesia. Ini apa yo? Masjid, berarti agama Islam. Ini ada wihara tulisannya ya. Ini agama Buddha. Kemudian ini ada gereja, ini gereja Kristen. Kemudian ada pura Hindu. Ini gereja Katolik. Kemudian ini ada kelenteng dari Konghucu. Persebaran agama di Indonesia. Di Indonesia ini kan terdiri dari kepulauan ya, dari pulau-pulau, banyak pulau. Maka agama di Indonesia ini tersebar. Kenapa? Karena letak geografis di jalur perdagangan. Ya, banyak dari kapal-kapal luar negeri singgah di Indonesia. Jadi disitulah tersebarnya agama di Indonesia. Agama Hindu, agama Buddha itu terbawa dari India, seperti itu. Kemudian ada juga Islam ini juga ada yang membawa dari sana ya, dari Arab sana, dari Mesir. Kemudian juga ada Islam ini juga dari Cina, juga ada yang masuk ke sini. Nah, kayak gitu. Kekayaan Indonesia yang berlimpah. Orang-orang Eropa, orang-orang luar negeri itu ke Indonesia karena Indonesia ini mempunyai kekayaan yang berlimpah sehingga ke sini. Nah, ketika berada di Indonesia inilah ikut serta menyebarkan agama yang dianutnya. Wilayah Indonesia terdiri atas banyak pulau, kemudian perbedaan sarana dan prasarana. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. 1. Menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah. 2. Bermain tanpa melihat perbedaan agama. 3. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, kita harus bisa menjaga kerukunan antar umat beragama, baik dengan teman, dengan tetangga. Kita harus saling menghormati. Manfaat keberagaman karakteristik individu. 1. Dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. 2. Dapat saling bertukar ide atau pendapat. 3. Dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing. 4. Dapat belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Nah, karakter individu itu ada yang suka bermain, ada yang hobi membuat sarang burung, ya kan? Ada kan yang suka membuat sarang burung, ahli. Terus ada yang gemar belajar matematika, ada yang suka menggambar. Nah, ini setiap orang berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan itu, kita harus saling mendukung. Cita-cita setiap orang kan berbeda. Antara si A, si B, itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus saling mendukung. Di kelas ini ada yang pengen jadi dokter, berarti harus rajin membaca. Teman-temannya kalau ada yang teman yang sedang membaca jangan diganggu, kayak gitu. Ada juga yang pengen jadi Pak Tentara, harus disiplin. Kalau yang pengen jadi Pak Tentara ini suka terlambat, berarti teman-teman yang lain jangan mengejek, tapi harus mengingatkan, ayo kamu harus disiplin, kayak gitu. Bertukar ide atau pendapat, kamu baiknya kalau mau jadi Pak Tentara harus gini, nah kayak gitu ya, memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Itu manfaat keberagaman karakteristik individu. Ya, akhirnya selesai pendalaman materi PPKN tema 6. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan,
bisa langsung menghubungi Bu Ulfa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.